Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini review buku kita adalah tentang hiperfokus. Hiperfokus ya. Hiperfokus ini adalah buku dari Chris Baylis. Yang kedua sebenarnya sebelumnya ada The Productivity Project. Cukup menarik ya. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana kita supaya bisa lebih produktif di dalam pekerjaan kita. Saya mencoba format yang baru yaitu dengan lebih banyak berdiri dan lebih banyak mencoret-coret ya. Semoga lebih baik. Nanti tolong minta masukannya ya. Jadi kalau review buku ini dengan menggunakan format bercoret-coret ini apakah lebih baik atau tidak. Jadi yang pertama saya mencoba menyarikan beberapa poin saja ya, 5 hal yang penting menurut saya dari buku ini. Yang pertama dulu. Jadi ini hiperfokus namanya, hiperfokus. Ya, hiperfokus itu berarti fokus yang sangat betul-betul masuk ya. Jadi sebenarnya buku 80-20 terus hiperfokus ya. Ini semua membuat kita supaya lebih berfokus pada pekerjaan yang kita kerjakan. Yang pertama dulu konsepnya di awal ini, menarik ini. Yang pertama dulu ya. Dia sebelum switch off automatic mode. Nah, ini keren ini. Buku ini bilang, coba Anda pikirkan dalam waktu sehari, berapa kalikah Anda mengerjakan sesuatu itu benar-benar berdasarkan perhatian yang memang sengaja Anda lakukan ya. Dia bilang gini, here is a simple exercise ya, that you can do in 30 seconds. Dalam 30 detik Anda bayangkan. Secara jujur, berapa kalikah sehari Anda betul-betul mengerjakan sesuatu itu memang punya intensi untuk itu ya, dan bukan automatic mode. Jadi ini menarik, kebanyakan kita itu jalan dengan apa yang disebut dengan automatic mode. Sudah pagi bangun, sikat gigi, gak mikir blas. Ini karena otak kita memang malas untuk memikir. Jadi kita tidak mau mikir sama sekali, sudah jalan nyetir mobil, bahkan tidak membayangkan apapun gitu ya. Jadi otak kita berhenti bekerja, tapi diam aja. Sementara kita melakukan sesuatu dengan day to day, switch in, switch off ya. Jadi kita jarang sekali perhatian, jadi tinggal ya sudah makan apa adanya, lalu kalau dulu setir mobil keluar, kalau sekarang mungkin masuk, lalu menyalakan lampu, lalu baca buku, semua nggak ada yang dipikir ya. Jadi kita automatic mode. Nah ini problem kita, ketika kita running dengan automatic mode, kita itu tidak expanding, kita itu diem, kita itu hanya melakukan sesuatu yang rutin kita lakukan. Dan selama kita melakukan sesuatu yang rutin, kita tidak akan fokus pada pekerjaan yang kunci gitu ya. Jadi ini kunci pertama, dia sebut bahwa kita harus switch off dari automatic mode ya. Walaupun tidak selalu, tapi kita harus sering switch off. Nah ini konsep yang menurut saya cukup penting dan menarik. Yang kedua ini menarik ini. Saya butuh kertas karena digambar begini ya. Nah, pekerjaan itu ada yang atraktif, menarik, ada yang not atraktif. Ya, jadi ada pekerjaan yang tidak menarik ya. Lalu pekerjaan itu ada yang produktif, ada yang not produktif. Ya. Nah, ini menarik ini. Ini gambar ini menarik. Dulu dalam seminar saya pakai gambar ini ya. Kita biasanya kalau dia tidak produktif dan tidak menarik, ini dibuang. Tidak produktif dan tidak menarik, kita buang. Sudah pasti kita buang ya. Nah, ada yang tidak produktif, tapi menarik ya, unproduktif, tapi menarik. Nah, ini unnecessary. Nah, yang berbahaya kita masuk di dalam sini gitu, ya. Jadi sebenarnya tidak produktif. Contohnya kita ber-IG, sebetulnya nggak produktif, tapi menarik buat kita. Nggak apa-apa kalau nggak terlalu banyak itu oke. Tapi kalau terlalu banyak itu nggak baik buat kita, ya. Jadi ini harus dilimited. Pekerjaan yang tidak produktif, tapi menarik, ya. Nah, kalau dia adalah atraktif, wah ini keliru. Bentar. Ada yang kebalik. Jadi ini adalah ini not attractive ya. Not attractive. Sebentar, saya kebalik nulisnya. Sebentar, not attractive, ini baru attractive ya. Kalau ini attractive, ini not
Kayaknya salah deh. Bentar. Saya teruskan, saya benarkan dulu ya. Ini kalau not attractive dan not produktif itu unnecessary ya. Tapi kalau attractive, jadi ini attractive ya. Ini tapi not produktif, ini distracting. Ya, distracting. Saya ulangi, distracting. Ini malah sebetulnya menurut saya malah ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ini tidak perlu. Ya, sorry, ini unnecessary. Ini unnecessary. Ini distracting. Distracting ini yang saya bilang tadi mainan handphone segala macam. Jadi kalau Anda ini adalah atraktif ya, menarik ya, ini menarik. Ini menarik, ini produktif ya. Menarik, ini produktif ya. Jadi kalau dia menarik banget, tetapi dia tidak produktif, maka di sini ini distracting. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita suka mainan handphone, kita ngobrol dengan orang, chit-chat dengan WA yang tidak perlu, tidak produktif. Tapi menarik, menyenangkan gitu ya. Jadi ini yang berbahaya, ini distracting. Kalau ini tidak perlu dibuang ya. Nah, yang menarik adalah ketika dia produktif, tetapi tidak menarik, ini disebut necessary. Jadi ya memang penting untuk ada. Tidak menarik tapi harus gitu. Tidak menarik tapi produktif ya harus gitu ya. Ini yang kita biasanya kerjakan secepat mungkin. Kerja sebentar selesai. Pokoknya sakmarinya. Nah, ini yang biasanya disebut purposeful. Nah, ini yang paling bagus ya. Jadi sudah menarik tapi juga produktif ya. Jadi kembali ya, saya ulangi ya. Pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang produktif dan menarik. Sini. Ya, ini. Yang paling penting adalah yang di sini, purposeful dan ini. Nah, yang problem buat kita adalah satu, ini perlu ya, tapi tidak menarik sehingga kita terlalu cepat mengerjakan. Ya. Dan yang problem lagi adalah ini, menarik tapi tidak produktif, ini mengganggu. Jadi ini dikecilkan, ini dibesarkan. Ini juga dibesarkan harusnya. Jadi semua yang produktif harus dibesarkan, semua yang tidak produktif dikecilkan. Jadi ini saya minta maaf kalau agak miss tadi gambarnya ya. Tapi inilah 4 tipe dari pekerjaan. Ini poin kedua yang menurut saya bisa kita pikirkan ya. Nah, poin ketiga. Kita akan bicara poin ketiga ya. Adalah tentang hiperfokus. Nah, ini poin ketiga ini yang sebenarnya kunci dari hari ini punya judul ya, yang ketiga. Minta maaf tuh ini. Hiperfokus. Hiperfokus ini apa sih? Apa maksudnya hiperfokus? Ya, dia bilang gini, pernahkah Anda ketika suatu saat berhadapan pada deadline, ya. Lalu Anda berusaha fokus banget dan deadline ini penting dan Anda merasa bisa mengerjakan. Jadi misalkan besok mau buat laporan ya, dan malam ini Anda kerjakan dengan serius, sore ini Anda kerjakan dengan serius, dan Anda betul-betul perhatian Anda penuh kepada hal itu ya. Kalau ada yang mengganggu lewat pun Anda bilang, sebentar jangan diganggu saya ya. Ada telepon nggak diterima ya, dan Anda fokus banget. 2 jam pekerjaan itu selesai dengan sangat bagus, sangat cantik, Anda puas. Nah, itu hiperfokus. Jadi hiperfokus ini menurut teorinya Bailey itu adalah ketika attention kita, perhatian kita ya, dengan pekerjaan kita itu jadi satu. Apalagi kalau ini pelan-pelan berkembang, semuanya penuh. Jadi pekerjaan dan perhatian kita itu menjadi penuh. Pekerjaan dan perhatian kita itu menjadi penuh. Saya seret ke sini ya supaya punya gambar yang lain. Ya. Nah, ini kertas yang satunya ya. Jadi hiperfokus itu adalah keadaan ketika attention kita, ini attention ya. Ini attention. Perhatian. Itu dengan pekerjaan kita itu nempel begini. Ya. Dan pelan-pelan pekerjaan kita itu mengembang sehingga seluruh perhatian kita itu masuk ke dalam attention kita dan kita betul-betul fokus dengan hal yang kita lakukan. Itu disebut hiperfokus. Dan pada saat hiperfokus ya, ini menarik menurut saya ya. Pada saat hiperfokus, kalau kita lihat ya,
Kita itu kuncinya adalah betul-betul fokus dengan pekerjaan yang memang betul-betul kita perhatikan. Jadi ini. Ya, jadi attention kita ya menjadi satu ya. Dia bilang Anda hanya pekerjaan itu saja, nggak mikirin yang lain. One thing, just one thing ya. Karena semakin banyak pekerjaan yang bersama ada saat bersamaan Anda kerjakan, semakin dia tidak fokus, semakin Anda kehilangan hiperfokus itu ya. Lalu biasanya ada distraction apapun, gangguan orang datang, gangguan telepon, Anda mampu untuk menghindari dan Anda mampu untuk melakukan dengan lebih baik hal itu dan menghindarinya. Bahkan kalau diganggu, udah aku nggak mau dulu, itu kekuatan ya. Dan biasanya Anda akan menjadi comfortable dengan keadaan itu kalau Anda berada pada sebuah zona di mana Anda mampu mengerjakan itu, tapi pekerjaan itu sedikit lebih sulit dari biasanya. Itu yang disebut dengan flow oleh konsepnya Mihaly Csikszentmihalyi, di sini juga disebutkan. Nah, ini productivity itu akan menurun dengan sangat deras kalau kita mengerjakan banyak persoalan sekaligus. Kalau kita fokus pada banyak pekerjaan, itu berbahaya. Itu kira-kira gitu. Kemudian buku ini berbicara tentang distraction. Kita bicara yang keempat, bicara tentang distraction. Distraction ini apa yang mengganggu kita? Distractions ya. Nah, distraction yang mengganggu kita dia bagi 4 juga seperti ini ya, saya sederhanakan ya. Distraction itu ada yang no control. Jadi buat kita itu kita nggak bisa mengontrolnya. Ada yang under control. Ya, ada yang no control, ada yang under control, ada yang annoying, mengganggu, ada yang fun. Nah, ini lucu, menurut saya menarik ya. Jadi dia bilang distraction atau gangguan dari samping itu ada yang tidak di luar kontrol kita, ada yang di dalam kontrol kita. Dan dia bicara dulu, oke, yang di dalam kontrol kita dulu, ini dalam kontrol kita. Ya, contohnya menyalakan Netflix itu adalah distraction yang fun dan di bawah kontrol kita. Nyalakan Netflix nonton. Ya. Mainan game itu di sini posisinya. Oke ya. Tapi ada yang tidak kita sukai, tapi di bawah kontrol kita. Menerima WA, ting, lalu Anda balas. Itu di bawah kontrol kita untuk membalasnya. Ya. Kalau dari sananya nggak bisa. Ini di sini. Nggak suka, tapi annoying, tapi under control. Nah ini hukum perbaikannya cuma satu, yaitu planning. Ini planning. Yaitu kita rencanakan. Jadi hari ini kita rencanakan apa untuk memperbaiki supaya hal-hal yang di bawah kontrol kita, yang mengganggu kita, dapat kita minggirkan. Itu yang satu. Dan yang kedua, yang lucu adalah yang atas. Bagaimana dengan yang tidak ada kontrol? Misalkan Anda lagi di kantor, tiba-tiba temannya masuk, mas gini. Ada kadang-kadang bosnya, dipanggil bos itu, padahal sedang mengganggu pekerjaan. Ini di luar kontrol kita. Ketika di luar kontrol kita, dia bilang, dia bilang yang di sini Anda harus deal with it, ya beresin. Deal with it. Deal itu maksudnya ya kerjoin, gitu ya. Deal with it. Terus paling itu balik, and then back. Deal and then back. Setelah kerjakan balik gitu. Ya sudah nggak bisa diapa-apakan gitu, nggak bisa diapa-apakan. Kalau yang di sini dia bilang enjoy, ya enjoy aja. Tapi jangan terlalu mengganggu, jangan terlalu lama. Ingat tuh balik ya. Jadi cepat sekali, tapi jangan terlalu lama gitu. Ini menarik sih menurut saya. Ya, jadi distraction yang terjadi pada kita, kalau saya kembalikan ya, distraction yang terjadi pada kita itu adalah seperti ini. Ada yang di bawah kontrol kita dan ada yang tidak di dalam kontrol kita gitu. Yang tidak di dalam kontrol kita ya kerjain lalu balik atau enjoy tapi cepat balik. Kalau yang di sini rencanakan di depan. Ini yang poin yang keempat. Saya ambil 5 poin aja ya. Poin yang kelima. Nah, ini menarik ini. Poin yang 5 ini keren. Dia sebut ya scatter focus, introducing scatter focus. Dia bilang scatter focus. Nah, scatter focus itu menurut Chris Bayliss adalah keadaan ketika kita otak kita sedang lari-lari. Jadi kadang-kadang titik-titik ya, tutul-tutul. Jadi kalau Anda lihat di sini, di mana kita punya perhatian. Tapi kalau scatter focus itu gini, dotnya lari-lari di atas perhatian kita. Jadi dot perhatian kita tuh lari-lari kemana-mana.
ya. Sementara kadang di dalam, kadang di luar. Di mana attention kita, perhatian kita itu seperti ini. Dia lari baik di luar atau di dalam. Ini adalah ketika kita sedang rileks, otak kita lari-lari kemana-mana. Dan dia bilang bahwa ini scatter fokus, ini juga penting, bukan hal yang perlu dibuang. Jadi dia bilang bahwa bahkan dia pernah memasukkan ke websitenya tentang cerita tentang scatter fokus ini. Dan tanya, kapan Anda mengalami scatter fokus? Dia bilang, nonton ke lihat langit ini kadang-kadang scatter fokus, otaknya lari-lari ya. Terus kadang-kadang ketika istirahat di luar taman lalu melihat langit ya. Terus ketika buka baju ngeliatin baju-bajunya sendiri, lucu-lucu ya. Ada ketika ngambil kertas tangannya dudel ngawur-ngawur seperti itu. Ada yang bilang jadi ini tulis banyak sekali. Ini adalah hal-hal yang membuat orang-orang bisa mempunyai scatter fokus. Scatter fokus itu intinya adalah ngelamun, intinya adalah lari-lari pikirannya. Dan itu menurut Chris Bailey dalam volume tertentu, jangan terlalu banyak, jangan terus-terusan ngelamun ya, itu bagus. Karena tanpa sadar disitulah otak kita bekerja dengan lebih baik, disitulah otak kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang dulunya tidak kita pikirkan. Itu kira-kira begitu ya, itu namanya scatter fokus ya. Dan sebagai penutup aja yang menarik, dia bilang bahwa sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga, ya, yang perlu perhatian kita, sering-sering tidak menarik dalam hidup ini. Ya, justru tidak menarik itu membuat kita malas melakukannya. Kalau kita selalu hal itu menarik, justru itu sering-sering tidak terlalu berguna. Jadi usefulness sama entertainment value. Semakin tinggi usefulness kegunaan sesuatu, semakin rendah entertainment value buat kita. Ya. Tentu dia bilang juga ada juga hal-hal tertentu yang tidak, hal-hal tertentu yang memang juga berguna tetapi juga mempunyai entertainment value ya. Itu yang menarik untuk kita kerjakan. Oke, balik kepada hiperfokus. Saya mencoba format yang berbeda di dalam review kali ini ya. Saya mencoba format yang berbeda. Jadi yang pertama, switch off automatic mode. Keluar dari automatic mode, itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan ini, misalnya maaf ini agak coret-coret ya. Pekerjaan yang tidak produktif tetapi menarik itu distracting, ini bahaya. Jadi pekerjaan yang tidak menarik tetapi atau tidak produktif tapi menarik, ini yang berbahaya. Yang paling bagus adalah pekerjaan sudah menarik, atraktif, tapi juga produktif ya. Inti sederhananya adalah semua yang produktif itu sebaiknya ditambahin, semua yang tidak produktif itu dikurangi. Itu simpelnya begitu. Nomor 3, hiperfokus. Hiperfokus adalah keadaan di mana kita fokus pada satu pekerjaan kita mengerjakan dengan sebaik mungkin, dan akhirnya kita seluruh perhatian kita masuk ke dalamnya. Dan itu yang harus sering kita lakukan untuk mencapai hasil yang paling optimum. Ya. Dan yang keempat, distracting work, pekerjaan yang mengganggu pekerjaan utama kita. Dibagi atas yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Sederhananya bilang begini, yang bisa kita kontrol, rencanakan di depan. Kapan Anda melakukan, kapan Anda tidak melakukan. Ini yang pertama. Untuk yang tidak bisa kita kontrol, dipanggil bos, ada urusan, telepon yang penting, dan seterusnya. Maka ada dua, kalau Anda memang enjoy, ya enjoy, tapi segera kembali. Kalau Anda tidak enjoy, ya kerjakan terus balik, kembalilah. Ini kira-kira bagaimana melawan distraction ya. Dan yang terakhir scatter focus. Scatter focus ini menurut Chris Bailey cukup menarik, di mana kita kadang-kadang perlu juga otak kita biarkan mengalir ya, membayangkan kemana-mana, berimajinasi, mikirkan hal kecil sini, hal kecil sana, segala macam. Ini tidak boleh dihilangkan juga, tetapi juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi kita harus membiarkan otak kita berkeliaran dulu mungkin 20 menit atau 10 menit atau 5 menit tergantung dari waktu Anda dalam sehari, mungkin 3 kali 10 menit gitu ya. Tapi Anda membiarkan otak Anda untuk kadang-kadang saya tadi mikir kalau mandi, shower dengan air panas agak lama gitu, sambil otaknya lari-lari kemana-mana. Nah menurut Chris Bailey itu juga penting, disebut scatter focus. Nah hiperfokus dengan scatter focus ketika kita gabungkan menjadi satu, hiperfokus dengan scatter focus itu akan membawa kita jauh lebih produktif, jauh lebih hebat dalam kehidupan kita. Saya kira itu review buku saya hari ini, disebut hiperfokus. Hiperfokus ya. Jadi kalau teman-teman suka format ini, boleh kasih komen di bawah ya. Ini adalah format baru saya mencoba untuk mengajar di ruang training saya ya, dengan
IG TV saya atau IG live saya. Semoga ini berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada book review berikutnya.